Subhanallah, saya nggak percaya bahwa anak-anak pang semacam ini kok bisa khutbah itu loh, ya. Oleh karena itu, mungkin bagi semuanya saja, jangan melihat sosok orang itu hanya dilihat karena penampilannya saja. Saya lihat penampilannya seperti ya anak nggak genang itu, tapi khutbah hafal. Belum tentu ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid itu hafal khutbah semacam ini, ya. Jadi alhamdulillah ya, ditingkatkan nanti ya. Teman-temannya nanti yang anak pang yang lainnya itu diajak ya belajar Al-Qur'an, apalagi bisa khutbah nanti. Cuma begitu, kalau khutbah jangan seperti gini bajunya. Nah, bajunya anak pang gini nanti bingung nanti yang dengarkan khutbahnya nanti ya. Kamu ini ya anak-anak muda, masa pakaiannya seperti ini? Gak bisa tak? Yang pakaian bagus, yang sopan begitu. Tapi emang kami ini anak pang, Ustaz. Tapi teman saya ini pandai khutbah. Loh, masa anak gini bisa khutbah? Ya bisa khutbah anak gini, Ustaz. Bisa dicoba ya? Boleh dicoba. Awas ya nanti kalau apa bohong ya. Nanti saya coba, saya tes khutbah nih ya. Oke, boleh. Tadi temanmu bilang katanya kamu bisa khutbah. Coba bisa. Ya. Ya. Siap. Ya. Tunjukkan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkannya dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang dilarangnya. Fa insyaallah, jika kita dapat melakukannya dengan baik dan benar, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah, ma'unah serta kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Jika kita disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat ini juga sampai kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah banyak membantu perjuangan beliau, dan mudah-mudahan juga sampai kepada umat-umat beliau, termasuk kita semuanya. Amin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebagai umat muslim kita tahu bahwa Al-Quran adalah panutan kita semuanya. Untuk itu kita perlu mengenalnya dengan baik. Paling tidak terdapat 5 tahapan-tahapan dalam mengenal Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah tartil, yaitu belajar membaca Al-Quran.
belajar membaca Al-Quran tidaklah memandang umur, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Tidak ada batasan-batasan dalam belajar, khususnya belajar dalam membaca Al-Quran. Jika kita sudah bisa membacanya dengan baik dan benar, maka kita pun harus selalu istiqomah membacanya dengan benar. Tidak boleh sampai lalai, dalam artian dibaca terlalu cepat ataupun terlalu lambat, sehingga melupakan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Menurut Sayyidina Ali, tartila adalah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, seperti makhorijul hurufnya harus betul, panjang pendeknya harus betul, dan dengung atau terangnya pun juga harus betul. Lalu tahapan yang kedua untuk lebih mengenal Al-Quran adalah tarjim atau belajar menerjemahkan Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, meskipun kita dapat membacanya, namun belum tentu kita tahu terjemahannya. Untuk itu kita perlu belajar yang namanya tarjim atau menerjemahkan Al-Quran. Dengan mempelajari tarjim, itu akan membuat kita lebih sedikit mengerti makna yang ada di dalam Al-Quran, sehingga itu akan membuat kita lebih khusyuk dan lebih menghayati dalam membaca Al-Quran. Lalu untuk lebih mendalami atau mengetahui makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, maka kita pun perlu mempelajari tahapan selanjutnya untuk lebih mengenal Al-Quran, yaitu adalah tafsir. Setelah kita dapat membacanya dengan baik dan benar, tahu terjemahannya, maka perlu kita tingkatkan lagi untuk mempelajari tafsirannya, sehingga itu akan membuat kita lebih mengerti maksud dan tujuan ayat-ayat tersebut diturunkan dan asbabun nuzulnya atau sebab-sebab ayat tersebut diturunkan. Lalu tahapan yang selanjutnya untuk lebih mengenal Al-Quran, yaitu adalah amil atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita dapat membacanya dengan baik dan benar, tahu terjemahannya, mengerti maksud-maksud ayat tersebut, maka perlu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah riwayat, Sayyidatina Aisyah pernah ditanya oleh seseorang mengenai akhlak Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah pun menjawabnya dengan ringkas, khuluqul Quran, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Sa'd bin Hisham, dari Sa'd bin Hisham, qala, dia berkata, Sa'altu Aisyah, saya berkata kepada Aisyah, faqultu akhbirini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Sayyidatina Aisyah pun menjawab, kana khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Lalu tahapan yang kelima atau tahapan yang terakhir untuk lebih mengenal Al-Quran, yaitu adalah dakwah atau kita ajak orang lain untuk mempelajari Al-Quran atau berbuat kebaikan. Setelah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tahu terjemahannya, mengerti maksud-maksud ayat tersebut, dan juga kita telah mengamalkannya untuk diri kita sendiri, maka kita pun perlu untuk kita dakwahkan atau kita ajak orang lain untuk mempelajari Al-Quran. Karena mengajak orang lain kepada kebaikan itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin," barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Setelah kita dapat mengajak orang lain untuk mempelajari Al-Quran, atau kita ajak orang lain berbuat kebaikan, maka telah sempurnalah pengenalan kita terhadap Al-Quran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan diparingi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah dan segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwa tawwabur rahim. Ini khutbah pertama ini ya. Khutbah pertama nih. Khutbah keduanya bisa nggak? Bisa, Ustaz. Ya, coba khutbah keduanya saya lihat ini. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyifal mutalifah wasyada'ida wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Jos, bagus. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya nggak percaya bahwa anak-anak pang semacam ini kok bisa khutbah itu loh. Ya. Oleh karena itu mungkin bagi semuanya saja jangan melihat sosok orang itu hanya dilihat karena penampilannya saja. Saya lihat penampilannya seperti ya anak nggak genang itu. Tapi khutbah hafal. Belum tentu ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid itu hafal khutbah semacam ini. Ya. Jadi alhamdulillah ya, ditingkatkan nanti ya. Teman-temannya nanti yang anak pang yang lainnya
itu diajak ya belajar Al-Quran, apalagi bisa khutbah nanti. Cuma begitu, kalau khutbah jangan seperti gini bajunya. Nah, bajunya anak pang gini nanti bingung nanti yang dengarkan khutbahnya nanti ya. Tentunya dengan baik ya. Mudah-mudahan ini sebagai penggugah bagi teman-temanmu ya. Anak pang yang ada di sana-sana, tidak yang minum nyekek gini aja ya, tapi bisa belajar agama dan bisa dilaksanakan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.